Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara, tema besar kita adalah sang waktu. Subtemanya dimensi kefanaan. Nanti di sesi kedua kekekalan. Ya. Tanpa terasa kita sudah sampai lagi di penghujung tahun. Terus begitu setiap tahun. Ya, gak berasa Natal sudah lewat. Besok 30, langsung 31 dan tahun baru lagi. Waktu berjalan begitu cepat dan umur kita nambah 1 tahun. Sebenarnya Bapak Ibu ada rasa khawatir gak sih? Kalau umur kita itu nambah setiap tahun. Apa artinya? Artinya usia kita berkurang terus kan? Seperti suatu counter yang countdown gitu loh. Turun terus. Sisa umur hidup kita berkurang terus. Semalam saya bangun jam 4, badan saya meriang. Saudara. Wah, gak enak badan nih. Gimana ini? Langsung saya bangun aja. Bangun masuk ruang kerja saya. Langsung saya berdoa, Tuhan tolong kalau aku sakit gimana nih. Tapi 2 jam kemudian seger loh. Pada kerja sana sini. Habis gak ada solusi kan. Badan meriang tuh solusinya apa? Minum obat juga percuma, tetap meriang. Semangat aja yang dipacu. Sebab pekerjaan kita masih banyak. Langsung deh. Semangat lagi. Dan ini puji Tuhan pagi ini seger lagi nih, baru 2 jam. Jadi kita bisa berdiri di sini. Coba kita evaluasi diri, jangan setiap tahun itu lewat begitu saja. Coba kita bercermin. Kalau bercermin mungkin masih nggak berasa. Kenapa? Karena kita lihat setiap hari kan. Coba lihat foto kita. Foto tahun lalu, foto 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu, beda banget pasti. Iya kan? Yang paling merasa berkepentingan ibu-ibu pasti. Kok flagnya nambah ya? Flag dia omongin, kalau cowok mana ada flag-flag. Ya, keriput. Kadang-kadang saya lihat seorang ibu ya, ini nggak bisa tua atau bagaimana ini. Ditarik terus sama dia, tiap tahun. Benangnya ditarik terus. Fisik kita itu berubah, saudara. Sebenarnya fisik kita itu diberi Tuhan untuk berubah dari waktu ke waktu. Kenapa? Untuk mengajar kita. Coba kalau kita nggak berubah terus, sombongnya minta ampun tuh. Justru kita dikasih berubah tuh, rambutnya putih kan sekarang. Udah putih, nggak lurus lagi. Udah mulai nggak jelas gitu. Kalau ngeblong mesti lama sekali baru lurus lagi. Ya, itu fisiknya dikasih berubah tuh. Supaya kita merasa iya ya, waktuku semakin hari semakin berkurang. Ya, kalau bangun pagi biasanya seger, sekarang bangun pagi kok masih pegel-pegel ya. Gak kayak dulu gitu. Anak saya itu ya yang masih kecil, wah kalau siang hari suruh tidur gak mau. Seger banget gitu. Main sana lari sini. Waduh. Tapi dia memang nggak seperti anak lain. Kadang-kadang dia datang ke saya begini. Pah, bingung. Loh, bingung kenapa? Masih kecil kok bingung? Ya bingung mau ngapain gitu. Loh. Kasih aja kerjaan. Kerjain ini, baca ini. Dia senang lagi baca. Gak tahu itu. Energinya luar biasa ya kalau masih kecil. Kita mah nggak usah disuruh tidur. Geletak sendiri. Bahkan kita kalau dari jauh lihat apa itu bantal itu kayaknya manggil-manggil terus. Kita aduh kalau udah mulai berumur itu fisik yang nggak bisa ditipu tuh fisik. Ya. Tapi itu bagus. Kenapa? Kita jadi belajar. Saya kalau sakit selalu bicara sama istrinya. Jadi gimana kita? Biarin aja sakit biar nggak sombong. Itu aja. Rasain aja nih, badan gereges.
Makanya jangan sombong. Ya, fisik berubah. Yang jadi pertanyaan, karakter kita berubah enggak? Masa dari dulu gitu-gitu terus sih? Enggak ada kemajuan. Bosen lagi. Istrinya bosen lama-lama. Tiap hari marah terus isinya. Berubah ya. Fisik berubah, karakter juga berubah, batiniahnya. Rasul Paulus berkata begini, kalau manusia lahiriah kita makin turun, hendaklah manusia batiniah kita makin naik. Jadi kalau ada yang berkata kita akan naik terus, saudara, itu maksudnya karakternya naik terus. Gak ada hubungan sama dompet. Banyak orang ngaco-ngaco sih di luar sana. Ya, jadi yang penting karakter kita berubah apa enggak. Kalau kalendernya menjadi baru, tetap aja itu enggak mencerminkan seseorang jadi baru atau tidak. Karena karakter setiap orang tergantung manusianya. Mau mengeraskan hati atau tidak. Ya. Nanti saya mau cari foto-foto saya zaman dulu. Coba saudara lakukan deh. Foto zaman dulu terus gitu ya. Dari tahun ke tahun. Nanti kita akan lihat. Iya ya, berubah ya. Nah, makin lama tinggal dilihat aja makin tua. Tapi zaman sekarang kita bisa pakai AI loh. Nanti saya umur 60 kayak apa gitu. 70 seperti apa gitu. Bisa tampilin sama dia. Yang mengerikan anak kita yang masih kecil ditampilin umur 17 tahun. Begitu ya nanti. Waduh. Itu AI luar biasa emang. Kita itu seperti berselancar di lorong waktu. Kita itu ada di lorong waktu. Jadi ujungnya pasti ada. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun berganti bulan. Dan tahun berganti tahun. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Ya. Ada teman-teman kita yang mendadak meninggal. Macam-macam. Hidup yang sekali ini makanya jangan dibuat sembarangan. Ya. Coba belajar hidup sehat. Coba belajar mengendalikan nafsu. Makan jangan sembarangan. Ada banyak orang yang merasa makan itu tidak ada hubungan dengan kesucian hidup, dengan kerohanian. Ada. Karena Alkitab berkata baik engkau makan, minum, atau melakukan apa saja, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mulai sekarang belajar makan itu sederhana aja. Kalau pas ada pesta, ya nggak apa-apa, tapi ya jangan segitu. Ngomong-ngomong siang ini kan kita ada potluck ya. Potluck itu masing-masing bawa makanan, sini kita makan sama-sama siang ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut boleh. Pulang sebentar bawa apa yang ada di rumah. Bawa ke sini biar seru, rame. Tapi serame-ramenya makanan kita paling ya secukupnya ya kan. Ya lebih dikit lah akhir tahun boleh. Setahun sekali ya. Natal boleh. Nanti Paskah. Cari terus event. Mau makan banyak. Tapi kita mesti belajar dari hal-hal kecil. Makan yang benar. Bicara yang benar. Ya. Memandang yang benar. Memandang sesama yang benar. Kan memandang lawan jenis itu kelihatan loh matanya benar apa enggak itu. Kelihatan. Ya. Kita kalau memandang, kan banyak ibu-ibu cantik nih. Kalau memandang yang cantik itu, ya sebagai saudara, yang benar hatinya, pikirannya bersih, kan enak begitu. Ada amin semua? Ya, ini kelihatannya cuma-cuma pada healing. Healing akhir tahun. Soalnya nggak hadir semua nih. Tapi saya yakin online-nya ikut mereka. Dimanapun berada. Ya. Jadi kalau kita bicara soal waktu, saudara. Kita itu ada dalam perjalanan waktu. Ya, ada beberapa poin yang mesti dicatat sebelum kita menutup tahun ini. Waktu adalah anugerah yang Tuhan berikan sama kita. Waktu itu diciptakan Tuhan untuk manusia. Tadinya waktunya tak terbatas untuk Adam.
Tapi karena jatuh dalam dosa, waktu jadi terbatas. Kita ada di dimensi waktu yang terbatas. Umur kita terbatas, waktu juga terbatas, suatu hari berakhir semua ini. Ya, jadi mestinya kita menggunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang berguna. Dicatat poin pertama, waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat amat berharga. Waktu adalah aset sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Non-renewable asset, non-renewable resource. Kalau orang yang bergerak dalam bidang energi akan tahu. Energi atau sumber daya yang tidak bisa diperbaharui itu waktu. Ketika umur kita berkurang 1 tahun, bisa nambah lagi nggak? Nggak bisa. Sudah berkurang. Ya, maka dari itu, gunakanlah waktu itu seefisien dan seefektif mungkin. Ibarat handphone, baterainya itu renewable. Bisa diperbarui kan? Habis, di-charge lagi, ngisi lagi dia. Kalau waktu, nggak bisa. Sekali pakai, habis ya habis. Cuma itu sekali pakai, nggak ada chargernya. Nanti di-charge-nya di surga. Dan kita hidup selamanya. Itulah sebabnya, poin pertama. Waktu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang sangat amat berharga. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Coba kita perhatikan apakah kita ini memiliki hati yang bijaksana atau enggak selama ini. Coba diperhatikan baik-baik. Karena sekolah Alkitab bukan jaminan. Gelar teologi yang tinggi bukan jaminan. Ya. Doktor, profesor bukan jaminan sama sekali. Masing-masing kita ini yang penting. Bahwa bagaimana kita memandang waktu yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Setelah jatuh dalam dosa, Musa menulis rata-rata umur 70 sampai 80 tahun. Itu pun bukan rumusan umum. Itu rumusan umum. Tapi kalau kita mau jaga kesehatan bisa sampai 90, bisa sampai 100. Kalau nggak mau jaga kesehatan, 70 aja nggak nyampe. 50 sudah sakit, 40 sudah dipanggil Tuhan. Iya kan? Semuanya itu kita yang pilih bagaimana kita harus hidup. Makanya pemazmur mengatakan begitu. Di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini yang nulis pengkhotbah ini pasti manusia yang sangat bijaksana. Dia tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dia sangat tahu. Dan yang menulis ini ternyata kemungkinan besar Salomo. Salomo adalah orang yang bijaksana. Tapi ia buat salah di hari tuanya. Tapi kemudian mungkin ia bertobat lagi. Makanya ia melihat istananya ini. Kemudian dia lihat istrinya banyak, percuma semuanya itu. Dia lihat kekuasaannya, dia lihat dirinya ganteng dan sebagainya. Enggak ada yang seperti dia. Tapi akhirnya dia bilang segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu pasti berlalu. Cincin Salomo ya ingat ya. Nanti kita akan buat klipnya lagi, singkatnya, cincin Salomo. Yang kemarin kan inkarnasi ya. Bapak Ibu kalau menerima sharing dari kita, bagikan ke banyak orang. Biar orang mendapatkan sepintas kebenaran gitu. Kan itu sepotong kebenaran kan. Nanti kalau orang dengar itu, baru ini yang benar gitu. Kita akan produksi terus Pak. Seperti produser film aja gitu. Inkarnasi sudah kemarin. Nanti ada The Ring of Solomon. Cincin Salomo. Sebentar lagi Paskah kita akan buat Paskah. Klipnya. Saudara dengarkan lalu share ke banyak orang.
Kita lakukan segala cara supaya manusia mengerti hidupnya ini ada batasnya. Waktu itu sangat berharga. Ya. Di dalam fisika, kalau kita bicara ilmu pengetahuan, waktu adalah dimensi keempat. Dimensi 1, 2, 3-nya kan panjang, lebar, tinggi. Ruang. Dimensi keempat itu waktu, saudara. Waktu berjalan maju ke depan, satu arah, nggak balik lagi. Itu karena hukum termodinamika yang kedua. Namanya hukum entropi. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu ada hukumnya, saudara. Dan manusia kalau belajar, dia akan belajar dari hukum-hukum yang Tuhan ciptakan juga. Jadi Tuhan sebenarnya mewahyukan kebenaran itu lewat banyak hal. Lewat firman-Nya, lewat nabi-nabi, lewat sekeliling kita, lewat ciptaan alam, lewat binatang, lewat hukum-hukum fisika, hukum-hukum kesehatan. Semua itu mengandung kebenaran sebenarnya. Ya, hukum entropi. Jika segala sesuatu tidak diatur, dia akan makin rusak. Manusia apalagi. Kalau manusia tidak diberi Injil, dia rusak makin lama. Tidak ada orang yang benar otomatis. Yang ada adalah rusak otomatis. Nah, jadi dengan sumbu waktu, ke samping T, waktu, kalau tidak berubah apa-apa, dia akan rusak. Hukum entropi itu. Makanya dibutuhkan firman kebenaran. Makanya Roh Kudus diberikan dalam diri kita. Supaya kita dipimpin kepada kebenaran. Supaya kita tidak makin rusak, supaya kita bertumbuh. Makin hari makin jadi anak Allah. Itu maksudnya. Ya, secara fisika, waktu itu ajaib juga. Kalau kita belajar. Nah, manusia diceburkan ke dalam dimensi waktu. Tapi saudara, di dalam terowongan waktu itu ada iblis, ada setan. Sehingga manusia harus berhadapan dengan setan. Makanya iblis berkata, lawanlah musuhmu itu, si iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Jangan takut sama setan. Jangan takut sama apapun di dunia ini. Roh Allah yang maha tinggi ada dalam diri kita. Katakan amin. Dan luar biasanya, anak Allah yang maha tinggi masuk ke dimensi waktu bersama kita. Waduh, terjadi pertarungan rohani. Tuhan Yesus dicobai iblis, betul? Berikutnya kita yang dicobai iblis. Lawan kita itu si iblis. Saudara. Ketika kita mulai males, nah itu tuh. Lawan iblis itu bukan perang pakai pedang, pakai tenaga dalam, bukan. Lawan iblis itu hal-hal yang sangat praktis. Kita itu mau dibelokkan, dibuat lemah. Supaya tidak mengalami pertumbuhan iman. Kita itu diajari yang salah sama iblis. Dunia ini penuh dengan hoax. Yesus itu manusia biasa, bukan Tuhan. Yang begitu-begitu itu. Waduh, itu pasti iblis yang ngajar. Saudara mesti hati-hati. Hidup cuma satu kali. Terutama anak-anak kita, anak cucu kita. Makanya pilih firman itu yang benar. Tidak semua pengkhotbah itu mengkhotbahkan firman yang benar. Jemaat harus cerdas. Kalau di sini dididik dengan kebenaran. Makanya ada seminar 7 natur kebenaran. 7 natur kebenaran mungkin 2 atau 3 kali lagi pertemuan selesai. 4 sesi atau 5 sesi lagi. Ya. Nanti saya mau tambahin 1 sesi itu yang terakhir. Judulnya ad hominem. Ad hominem. Ciri-ciri kepalsuan itu. Dia tidak membahas materi kebenaran. Misalnya gini. Saya berkhotbah nih, lalu ada orang yang gak setuju. Mestinya kan bilang gini, oh tadi itu salah artinya yang ayat itu begini-begini, membahas isinya. Tapi kalau orang gak benar gini saudara, salah itu dianya sombong begitu, oh modelnya kayak gitu. Ngomong aja gak membawa damai, kurus begitu. Maksudnya nyerang pribadinya saudara. Ngerti ya? Kalau saudara ketemu orang-orang yang nyerang pribadi, itu dia orangnya. Itu bukan orang benar. Saya udah ngadepin banyak orang, termasuk pendeta-pendeta. Ini kita nggak ngomong materinya, nyerang pribadinya. Gitu aja sok-sokan, gitu. Loh, lah kalau salah itu yang mana? Tolong dikasih tahu.
nanti aku belajar. Kan gitu kan ya? Iya, bukan nyerang orangnya. Orang yang menyerang orangnya, ad hominem namanya itu. Itu pasti dari setan itu. Pasti. Karena si setan tidak bisa melawan kebenaran. Nggak bisa. Makanya dia nyerang orangnya. Kalau kebenaran, materinya. Makanya kalau kita menghadapi orang sesat, kita nggak berharap dia celaka. Enggak. Kita berharap dia bertobat. Tapi kita serang ajarannya yang salah itu. Salah itu yang benar begini loh. Kamu jangan menyesatkan banyak orang. Tapi kita mengasihi dia. Suatu hari biar dia sadar. Kan enak kalau semua orang sadar, bertobat. Nanti kita ketemu lagi di surga. Amin. Nah, kan begitu enak kan. Mau nyari apa sih hidup ini? Hidup ini percuma kalau akhirnya ditolak Tuhan. Jadi yang pertama apa saudara? Waktu itu anugerah dari Tuhan. Jangan disia-siakan. Ciri-cirinya waktu dia berjalan satu arah ke depan. Gak pernah balik ke masa lalu. Yang kedua cirinya dia terbatas, ada ujungnya buat kita. Yang ketiga, ia sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Waktu itu. Jadi apa yang ada, kita ibarat diberi handphone, baterainya penuh, udah itu aja nggak bisa di-charge lagi. Mau pakai buat apa handphonemu? Bayangin, kita punya handphone, sekali pakai, habis itu nggak bisa di-charge. Nah itulah hidup kita. Untuk apa handphone ini? Untuk telepon tetangga, gosip. Untuk apa lagi? Untuk nonton yang nggak bener, pulsanya habis terus tuh. Untuk apa handphone ini? Untuk belajar, untuk share kebenaran. Nah, ilustrasi ini saya harapkan jelas ya. Seperti handphone tuh. Kita itu seperti ada di jam pasir. Bapak Ibu Saudara tahu nggak jam pasir ya? Jam pasir itu yang pasir sampai habis tuh loh. Pasir itu jatuh ke bawah, tidak bisa diambil taruh atas lagi. Jadi tinggal tunggu habis saja. Makanya kita itu ada di dimensi kefanaan. Fana, segala sesuatunya fana, saudara. Tapi dalam kefanaan inilah penentuannya. Apakah kita masuk ke kekekalan atau tidak. Apakah Tuhan berkenan terhadap kita atau tidak. Itu saudara. Ya, jadi supaya kita sadar bahwa waktu itu harus kita gunakan. Jangan dibuang-buang, sia-siakan. Banyak orang menyia-nyiakan waktunya. Ngelamun seharian gitu. Main game dari pagi sampai malam. Itu sia-sia loh. Kadang-kadang saya bingung kalau pulang dari sini sudah malam jam 6, jam 7 gitu ya. Ada yang mancing di... Bukan di danau, itu apa sih? Empang atau apa itu? Saya gini gelap-gelap mancing itu dapat apa sih? Dapatnya paling teri. Kan buang waktu ya. Kalau hobi mancing boleh, mancingnya di laut. Dapatnya ikan paus. Wah, dapat ikan paus gede kan. Potong-potong dijual banyak duitnya. Jelas gitu loh. Mancing di got rumah itu buat apa? Sia-sia. Sementara disuruh dengar khotbah nggak mau. Loh kan gimana ya manusia nggak binasa? Bagaimana saya nggak khotbahnya greget gitu loh. Kenapa sih mesti begitu? Sia-sia. Diukur dari dunia aja udah sia-sia itu. Apalagi diukur dari surga. Ya. Ada satu istilah yang dulu pernah kita seminarkan. Dicatat saudara. Memento mori. Memento mori. Artinya ingatlah hari kematianmu. Jangan sembarangan. Orang suka takut mendengar hari kematiannya. Orang suka takut mendengar kata mati. Itu artinya dia ketakutan. Kalau kita harusnya nggak takut. Kenapa? Ya semua orang pasti mati, apa yang mau ditakutin sih? Iya kan? Nggak takut mati. Yang kita takutkan itu bukan matinya. Yang kita takutkan itu kita hidup sekarang ini loh. Udah berkenan apa ditolak Tuhan nih? Itu yang kita takutkan. Jadi setiap apa yang kita lakukan, duh Tuhan ini Tuhan berkenan gak ya yang ini? Ini benar gak ya Tuhan? Begitu loh. Maksudnya gitu. Ya. Yang penting itu hidupnya bagaimana kita hidup.
Jangan sampai kita hidup ini sia-sia. Memento mori. Dicatat tuh nanti di rumah. Nanti orang yang lama-lama takut mati udah gak takut lagi. Saudara percaya gak? Dulu ada yang mau bunuh diri. Dulu. Tapi dia cerita saya loh. Saya gak jadi Pak bunuh diri. Kenapa? Saya dengerin seminar Memento Mori. Padahal Memento Mori itu ingatlah hari kematianmu gitu. Dia mau bunuh diri gak jadi. Iya ya, nanti aku mati ditolak Tuhan bagaimana ini? Jadi gak jadi. Makanya ditulis di mana-mana Memento Mori. Itu hidup ini sungguh berarti. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang kedua, hidup kita itu, kalau tadi waktu, sekarang hidup kita. Hidup kita itu fana. Hidup kita itu fana, tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Singkat tapi sangat berharga. Waktunya singkat tapi kita harus menang dalam pertandingan ini. Yakobus 4 ayat 14. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sesungguhnya Mazmur 39 ayat 5-6. Sesungguhnya umurku kau buat pendek seperti panjang jengkal saja dan hidupku seperti sesuatu yang hampa di hadapanmu. Saudara tahu nggak, dalam ilmu pengetahuan dikatakan ada yang berpendapat maksudnya. Dunia ini umurnya sekian miliar tahun katanya. Seandainya sekian miliar tahun, umur manusia cuma 70-80 itu kan sekelumit ya. Seperti berapa detik aja gitu, habis. Pasti ada maksud Tuhan di balik semua ini. Masa manusia cuma sekelumit gitu habis? Pasti ada lanjutannya, saudara. Ya, hidup manusia itu fana. Jadi jangan sampai kefanaan ini menjadi sia-sia akhirnya. Saudara, hidup kita itu perjuangan. Kalau kita tahu bahwa, yang kedua tahu bahwa hidup kita ini fana, di waktu yang singkat ini kita harus berjuang semaksimal mungkin. Jangan dibuang sedikit pun waktunya. Musuh kita itu si iblis, jangan mau kalah dengan iblis. Ya. Yang ketiga, kita karena waktunya terbatas, mari kita fokus. Hidup ini harus fokus. Kalau hidup tidak fokus, sebentar begini, sebentar begitu, itu buang waktu. Hidup itu fokus. Kalau saudara mau pintar dalam hal tertentu, fokus. Belajarnya di situ terus. Nanti dalam. Kalau saudara mau selamat, fokus kepada perkara di atas. Bukan perkara di bumi. Sementara kita ada di bumi, apapun kita lakukan untuk di atas. Untuk mempersiapkan diri. Kita sampai ke langit baru, bumi baru. Kan begitu harusnya ya. Kita itu berusaha mengkomunikasikan bahwa kesadaran manusia akan kefanaan ini penting. Banyak orang gak merasa hidupnya itu bakalan selesai. Coba tanya ke orang yang belum pernah ke sini. Bro, kamu tahu gak ya kapan kamu mati? Kira-kira responnya apa? Jangan ngomong gitu. Pamali. Takut. Padahal kita biasa-biasa aja. Iya kan? Takut mereka. Lah kalau takut kok gak takut? Belajar. Kok gak mau belajar? Gak logis loh. Takut tapi gak mempersiapkan diri. Takut doang. Sama dengan orang yang sakit tapi gak mau diperiksa. Suruh ke dokter gak mau. Enggak, nanti ketahuan sakitnya. Loh ini gimana sih? Lah kalau gak ketahuan nanti parah. Harus ketahuan, oh ternyata aku tekanan darahku mulai tinggi, baiklah. Aku mau diet supaya tekanan darahnya turun. Gitu kan? Oh kolesterolku tinggi, baiklah aku kurangi gorengan. Kan begitu. Biarin aja lah. Yakini aja sehat. Enggak bisa begitu saudara. Enggak bisa. Sama dengan ini. Apakah kita sudah hidup kudus? Periksa. Periksa baik-baik. Kalau belum berubah, lakukan. Sebenarnya ya, manusia itu kalau nggak bisa dipercaya dalam hal kecil, ia tidak bisa dipercaya dalam hal
besar. Makanya latihannya itu latihan daging dulu. Soal makan minum coba belajar. Jangan makan sembarangan, gitu aja nggak bisa. Ya bolehlah setahun sekali. Ya, tapi jangan setiap hari sekali. Kalau itu artinya tiap hari. Coba belajar. Belajar puasa. Puasa selamanya. Bukan puasa makanan. Puasa makan yang benar, menghindari yang nggak benar selama-lamanya. Kalau itu mulai srek gitu ya, nanti kerohanian sama tuh pasti. Karena yang kecil bisa dipercaya, yang besar bisa dipercaya. Itu satu set, saudara. Kalau orang nggak bisa melakukan yang kecil, yang besar nggak bisa. Kalau orang bisa melakukan yang kecil, yang besar kemungkinan bisa. Ayo belajar yang benar, ya. Ngomong-ngomong ini lagi musim duren. Makan durian boleh Pak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Ya tapi kalau udah sakit parah ya jangan, ya dong. Kalau saya masih boleh sih. Tapi itu pun nggak banyak kok saya makan. Paling 1 maksimum. Sebenarnya semua kalau sedikit nggak apa-apa makan itu. Tapi jangan banyak. Ayo dikendalikan nafsunya. Belajar, latihan. Nanti habis itu soal mulut dikendalikan mulutnya. Bicaranya itu dikendalikan. Jangan orang di dekat kita itu sakit hati gara-gara kita terus gitu. Ya, mulut itu dipakai untuk memberkati. Ini suami-suami sekali-sekali bilang sama istrinya, "Ma, kamu tuh sebenarnya cantik loh, Ma." Bukan sebenarnya. Maksudnya gini loh, kamu tuh cantik loh Mas sebenarnya. Cuma ada sebenarnya lagi. Cuma nah ini sering-seringlah senyum mana. Kalau senyum lebih cantik lagi gitu loh maksudnya. Iya kan? Sering-sering ngomong begitu. Udah lama kalau setiap ngomong sama istrinya bentak-bentak terus. Kasar. Ada istri-istri yang komplain loh sama saya. Suamiku tuh gitu Pak. Di gereja itu aminnya paling kenceng. Tapi kalau bentak aku juga paling kenceng Pak. Ini bagaimana ya? Saya itu sedih loh. Udah khotbah, udah begini, ngotot. Masih nggak berubah. Ini sudah penghujung tahun. Jangan sampai menjadi penghujung umur kita. Penghujung tahun masih nggak mau belajar. Ya. Poin ketiga. Makanya segala waktu ini gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan untuk segala sesuatu yang berharga. Dagang yang benar, yang pintar. Supaya untungnya besar. Bisa jadi berkat. Yang masih belajar, belajar sungguh-sungguh fokus. Ini anak-anak multimedia nih. Belajar yang fokus. Bahan-bahan ada, nanti saya kasih. Supaya pintar, artificial intelligence. Fokus, duduk diam. Dari pagi sampai malam, belajar. Seminggu kemudian jago pasti. Pasti. Kalau nggak ngerti tanya saya. Kan begitu. Orang zaman sekarang itu nggak tekun kayak orang zaman dulu. Anak zaman sekarang itu maunya enak-enakan gitu. Santai-santai, ya. Nggak berusaha berhasil. Nontonnya film sih. Film-film itu ya, aduh. Coba nonton film deh. Kayaknya orang ini nggak pernah kerja gitu ya. Tapi kaya raya, hidupnya enak. Itu film, saudara. Dibohongin. Benerannya kita mesti kerja keras. Ya enggak? Amin? Mana ada orang sukses nggak kerja apa-apa? Ada, korupsi namanya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu itu ya, waduh saudara. Kalau waktu bisa diperpanjang 36 jam, saya mau. Kayaknya kurang terus. Buat ini sebentar aja sudah malam, buat ini sebentar sudah malam. Waduh, waktu cepat berlalu. Ayo kita berubah semuanya.
Dari hal kecil sampai hal besar. Tiap kita kan beda. Tuhan berikan beban kepada kita masing-masing beda. Tapi tolong dikerjakan. Jangan dikasih beban oleh Tuhan tidak dikerjakan. Kita masing-masing diberi tugas. Tapi kerjakan bagian kita masing-masing dengan tanggung jawab. Ya, kan setiap orang beda nih. Tapi semua harus kerjakan dengan tanggung jawab bagian kita. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini maksudnya, bukan berarti lalu tiap hari kita cuma merenung firman, berdoa. Bukan. Maksudnya ketika kita masih hidup di bumi ini, kita kerja keras, kita belajar yang pintar, jaga kesehatan, supaya umur panjang, supaya kita bisa jadi berkat hidupnya. Begitu. Yang sudah terlanjur sakit ya nggak apa-apa, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kita semua juga bakalan mati semuanya. Tapi sebelum itu terjadi, jangan sampai kita tidak berkenan sama Tuhan. Jangan sampai hidupku ini jadi sandungan bagi banyak orang. Saudara kalau jadi anggota gereja GMM ya, gereja mula-mula ya. Saudara harus tunjukkan kita semua satu keluarga di dalam kebenaran. Jaga baik-baik nama Tuhan Yesus. Jangan hidup sembarangan jadi sandungan. Ya, dunia ini nggak bisa diharapin, saudara. Teman-teman kita aja yang di luar sana ngomong suka sembarangan. Ngomongin saya sembarangan. Ya udahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Tapi kita jangan ikutan. Kita harus bicaranya bersih, pikirannya bersih. Ya, semuanya. Itulah hidup kudus. Hidup kudus itu jangan dibayangkan aneh-aneh. Hidup kudus itu kita tidak bersalah. Kita berkenan setiap perkara kepada Tuhan. Itu hidup kudus. Jadi ketika ibu-ibu di rumah masak sambil dengar firman atau sambil bersenandung. Tuhan suka yang begitu. Jangan masak sambil ya, aduh. Segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Itu maksudnya. Melayani di gereja juga gitu. Lakukan untuk Tuhan. Jangan asal-asalan. Gak ada kerjaan aku. Jadi ngelayani. Waduh, ini kacau ini. Saudara ya. Fananya hidup ini itu jelas di depan mata. Teman kita yang tahun lalu masih ketemu hari ini sudah meninggal. Saudara-saudara kita yang dulu kita ketemu sekarang sudah berubah. Waktu begitu bergulir sangat cepat. Ya, itu sebabnya kita pengkhotbah mengatakan dunia ini fana seperti uap. Ya, tadi pagi saya berdoa jam 4 ya. Di ruangan saya berdoa, Tuhan berikan aku satu lagu lagi Tuhan untuk mengiring ini. Setiap kali saya doa minta lagu. Kenapa? Setiap kita puji-puji Tuhan itu impartasinya nyampe loh. Nada-nada itu membantu jiwa kita. Iya Tuhan. Itu loh. Ya. Kita belajar saudara. Kalau enggak sia-sia. Orang boleh pesta pora. Kita sederhana aja kita sudah senang banget. Ya. Kalau kita bisa merasakan damai sejahtera. Itu berarti kita mengerti. Kalau orang pesta pora tapi tetap gak damai, kasihan dia. Biar kita sendirian, bersama teman, gak pesta banyak, biasa aja. Tapi senang hatinya. Senang banget. Kenapa? Karena kita tahu roh Allah beserta kita. Meskipun dunia ini fana, tapi hidup kita nanti tidak fana. Nanti kekal selamanya. Amin ya semua ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Fananya dunia ini bagaikan uap. Hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk
Apa kita dicipta hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Saudara, berkali-kali kita tekankan terus, waktu kita terbatas. Apa yang kita lakukan kalau besok kita mati, saudara? Pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Masih berani sok-sokan? Pasti udah gak doyan makan. Masih berani lirik kiri kanan, udah gak penting banget. Saudara, apa bedanya besok kita mati sama 10 tahun lagi mati? Sama aja kan? Sama aja, beda waktu aja. Makanya serius saudara mulai sekarang. Jangan gak serius. Belajar melayani Tuhan. Melayani bukan hanya di gereja. Ketika di rumah, bicara dengan pasangan hidup, anak, orang tua. Ini dalam rangka melayani Tuhan. Bukan melayani diri sendiri. Orang yang tidak bijaksana itu adalah yang hidup untuk dirinya sendiri. Sebenarnya bukan tidak bijaksana sih, bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Sebab kita dirancang Tuhan untuk jadi berkat sebenarnya. Kita itu diberkati supaya jadi berkat. Ada amin? Gitu loh. Makanya ayo paksa diri sendiri kalau belum biasa. Melayani Tuhan dalam segala hal. Dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara catat baik-baik, tanya sama diri sendiri. Kalau hari ini, hari terakhir kita hidup di bumi ini, apa yang kita lakukan? Sudahkah kita hidup untuk Tuhan selama ini? Apakah kita hidup masih sembarangan, suka ini, suka itu, enggak karu-karuan gitu? Yang kedua, apa yang akan kita lakukan kalau kita tahu bahwa hidup ini cuma satu kali? Hidup kita sekarang ini menentukan apakah kita nanti diterima Tuhan atau tidak. Yang ketiga, ingat baik-baik, memento mori. Ingat hari kematian kita. Oleh sebab itu, saudara pikirkan yang terbaik sebelum semuanya berakhir. Persembahan apa yang kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan terakhir kita sebelum kita mati? Tuhan tidak minta uangmu. Tuhan tidak minta apa-apa. Tuhan cuma minta kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan cuma minta kita mengerti kehendaknya. Supaya Tuhan berkata dari surga, begitu yang kumaksud. Hidup yang begitulah yang kumaksud itu. Ada amin, saudara? Persembahan terakhir apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Persembahkan di sisa umur hidup kita ini. Ini adalah panggilan terakhir. Anggap saja panggilan terakhir.
atau langkah terakhir. Langkah terakhir yang menentukan bagaimana kita menang atau kalah dalam pertandingan yang diwajibkan ini. Nanti kalau kita sudah menutup mata, barulah kita tahu. Ternyata hidup kita itu tidak sia-sia kalau di dalam Tuhan. Seandainya bisa diwawancara ya, orang yang sudah sampai ke Firdaus atau yang ke Hades. Waduh, saudara. Yang di Hades itu orang kaya itu, aduh, tolong deh kalian jangan seperti aku. Aku kesakitan di sini. Aku goblok banget dulu waktu hidup. Itu. Meraung-raung dia. Di Hades, nanti di neraka. Raungan dari neraka itu. Dan itu percuma. Alkitab memperingatkan seperti Esau. Meskipun ia meraung-raung, menangis dengan tetes air mata yang luar biasa. Tidak dapat berkat itu lagi. Hak kesulungannya sudah hilang, saudara. Gak bisa dibalik waktu. Hari ini, karunia sulung roh yang diberikan Tuhan sama kita semua. Jangan disia-siakan. Amin ya. Pikirkan baik-baik apa yang harus kita persembahkan di penghujung tahun ini. Seluruh hidup kita tentunya. Berubah. Mulai dari cara makan, bicara, semuanya berubah. Bisa nggak saudara berubah? Orang yang paling menyebalkan bagi saudara. Paling saudara tidak sukai. Tapi saudara bersihkan dari hati. Nggak masalah. Itu lebih berharga daripada segala uang. Berapapun nilainya. Nanti Tuhan bicara dari surga. Nah itu kamu baru mengerti akhirnya. Itu yang diinginkan Tuhan. Kesucian hati kita, kesucian pikiran kita. Ngapain sih kita mesti kesel sama seseorang yang begitu? Ngapain gitu? Apa untungnya? Saya mau tanya. Kan gak ada untungnya. Rugi malahan, hatinya gelap, hitam. Pas ngadep Tuhan, kenapa hatimu hitam? Itu Tuhan. Kan rugi sendiri. Rugi. Lama-lama saya gak punya logika loh, kenapa saya tidak bisa sakit hati sama orang. Logikanya udah gak kesana gitu. Nah kalau Bapak Ibu masih begitu, aduh cepetan sembuh. Ini sudah mau akhir tahun, 2025. Nunggu 2050. Kelamaan. Jangan-jangan tidak ada 2050. Siapa tahu tahun depan Tuhan Yesus datang lagi. Iya kan? Coba deh belajar. Lepaskan segala dendammu itu. Sakit hati, kecewa, dan sebagainya itu. Pelepasan yang sesungguhnya itu bukan pelepasan dari roh jahat. Roh jahat mah gampang ditengking. Ada orang kerasukan roh jahat, taruh sini. Dalam nama Yesus, keluar kau. Keluar. Keluar dia, pasti. Saya jamin pasti keluar roh jahat. Yang masalah bukan roh jahatnya. Yang masalah orang jahatnya ini loh. Roh jahatnya udah keluar, orangnya masih jahat. Kitanya maksudnya. Yang jadi masalah itu bukan roh jahatnya, manusianya. Ayo belajar. Pikirkan siapa yang bikin kita paling kesel. Lupakan aja gak apa-apa. Dia belum mengerti, kasihan dia. Kita harus justru kasihan sama dia. Duh kasihan banget ya dia ya. Dia gak ngerti. Nyebelin banget itu. Gak ngerti dia. Kasihan saudara. Saudara harus bersihkan dulu pikiran dan hati, baru bisa melayani Tuhan. Ya, barulah kita bisa menyambut penghujung tahun ini. Aku mau Tuhan. Amin Tuhan. Begitu ya. Amin saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara,
fananya dunia ini. Fananya dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Melayanimu Tuhan, melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Ampuni segala kesalahan kami selama ini Tuhan. Ke depan kami mau belajar untuk tidak pernah berbuat salah lagi. Urapi setiap kami agar kami tidak hanya mengerti firman ini, tetapi kami mengalami perubahan, transformasi pribadi Tuhan, menjadi anak Allah seperti yang Kau kehendaki. Mohon kuduskan pikiran dan hati kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau berkati GMM Gereja Mula-Mula sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa sampai ke ujung bumi melalui berbagai media, multimedia, berbagai teknologi, artificial intelligence dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, Tuhan didik kami terus di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya, segala berkat turun atas kita semua. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani dan berkat rohani. Semua yang baik turun dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut.
akan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.